Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini Ustadz membahas pelajaran yang keempat, tentunya pelajaran PAI ya. Pelajaran yang keempat yaitu sholat rawatib. Insyaallah hari ini kita bahas sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Oke, anak-anakku sekalian, silakan dikeluarkan bukunya ya. Bukunya dikeluarkan. Oke, dibuka bukunya halaman 105, pelajaran keempat, sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib 5 waktu. Jadi sholat fardu itu diiringi dengan sholat rawatib, sholat sunnah. Baik itu mengiringi sholat wajib 5 waktu sebelum atau sesudahnya ya. Sholat rawatib itu yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sebelum sholat wajib ya. Sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu, sholat wajib, itu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Kalau sebelum jadinya qobliyah. Jadi sholat sunnah rawatib di sini kalau dikerjakan sebelum sholat wajib atau sholat fardu itu disebut dengan sholat rawatib qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan setelahnya, setelah sholat fardu, setelah sholat wajib ya, sholat sunnah itu dikerjakan setelah sholat wajib, itu namanya disebut juga dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Oke anak-anakku sekalian, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Sholat rawatib terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Ya, sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Dua ini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sholat rawatib muakkad. Sholat rawatib muakkad itu apa, Ustaz? Sholat rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Muakkad ya, sholat rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang sangat-sangat dianjurkan pelaksanaannya. Seperti apa? Contohnya yaitu seperti yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur ya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah sholat zuhur, sesudahnya 2 rakaat sebelum dan sesudahnya sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib ya, maghrib 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, qabliyah subuh ya. 5 ini disebut dengan sholat rawatib muakkad yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Oke, anak-anakku sekalian, itu sholat rawatib yang muakkad ya. Kelima sholat rawatib ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin ya. Raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'dahu wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi ya,
wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. Wa raka'ataini wa raka'ataini qabla salati subhi. Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku ingat sekali ada 10 rakaat salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ya, beliau mengerjakannya di rumahnya. Kemudian juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke, anak-anakku sekalian, di sini riwayat Bukhari, hadis sahih Bukhari ya. Dan anak-anakku sekalian, itu yang pertama sholat rawatib muakkad. Kemudian yang kedua sholat rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Apa itu artinya sholat rawatib ghairu muakkad? Artinya itu adalah sholat rawatib yang dianjurkan pelaksanaannya, namun tidak setegas pada sholat muakkad ya, pada sholat muakkad yang sebelumnya. Sholat rawatib ghairu muakkad ya, ghairu muakkad itu sholat rawatib yang dianjurkan, pelaksanaan dianjurkan. Kalau yang pertama tadi sangat dianjurkan. Kalau ini yang dianjurkan pelaksananya, namun tidak setegas pada sholat rawatib, sholat sunnah rawatib yang muakkad ya. Yang termasuk, apa saja yang termasuk sholat rawatib ghairu muakkad ini? Yaitu ada 3. Sholat rawatib ghairu muakkad yaitu yang pertama yaitu 2 atau 4 rakaat setelah sholat asar, bukan asyar ya. Asar ya. Asar. 2 atau 4 rakaat setelah sholat asar ya. 2 atau 4 rakaat setelah sholat asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat isya. 3 ini ghairu muakkad, dianjurkan pelaksanaannya, namun tidak setegas pada sholat rawatib yang muakkad ya. Apa saja? Yang ketiga itu apa? 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, sebelum. Kemudian yang kedua sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi 3 ini semuanya sebelum dikerjakan sholat wajib ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini pelajaran yang keempat, yaitu tentang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke nomornya Ustadz ya. Silakan tanyakan atau ditulis di komentar ya. Tulis di komentarnya Ustadz di YouTube ini, di video ini, tulis komentar. Mungkin sampai sini saja pelajaran yang keempat, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kalau ada salah kata, itu semuanya datang dari Ustadz dan datangnya dari syaitan. Adapun kalau benar, itu semuanya datang dari Allah SWT. Dan jangan lupa video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Tidak dipungut biaya, gratis. Yang mau subscribe silahkan. Hukumnya tidak wajib, sunnah ya. Silahkan, mau subscribe silahkan. Kalau mau enggak, ya sudah silahkan. Yang sudah subscribe silahkan, jangan lupa di like, dan jangan lupa loncengnya diklik supaya tahu video Ustadz yang baru-baru. Videonya Ustadz insya Allah bukan soal tentang pelajaran saja, tapi insya Allah ada yang lainnya. Terima kasih anak-anak, dan jangan lupa harus lihat video ini sebelum mengerjakan evaluasi. Dan jangan lupa setelah mendengarkan video ini, dikerjakan halaman 107 sampai 108. Terima kasih anak-anak. Mungkin dari Ustadz sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.